Kultivasi satu klik super system. Bab 1251. Judul, Efek Menakjubkan Api Surgawi Bayangan Alam Kehancuran Tanpa Batas. Saat Luo Chen masuk lebih dalam dan lebih dalam, jangkauan indranya secara bertahap melemah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan jiwa Luo Chen bahkan tidak dapat mendeteksi jarak 3 kaki di sekelilingnya. Apa yang dia lihat adalah hamparan putih yang luas. Dia tidak tahu arahnya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Seperti yang diharapkan dari tanah kehampaan. Jika pikiran seseorang tidak kokoh, di bawah lingkungan seperti itu, mungkin tidak akan lama sebelum pikirannya runtuh. Luo Chen berhenti di jalurnya dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tidak ada jebakan atau jebakan di tanah ketiadaan. Bahkan zona inti pun aman. Namun, ini tidak mempengaruhi fakta bahwa tanah ketiadaan telah menjadi salah satu dari 10 domain besar. Begitu seorang praktisi tersesat di tanah ketiadaan, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Hal yang paling membuat putus asa adalah, dalam keadaan seperti itu, bahkan jika kamu tahu bahwa kematian kamu sudah dekat, kamu tidak punya pilihan selain menutup mata dan menunggu kematian kamu. Ahli kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya hilang dalam kehampaan, dan akhirnya memilih untuk bunuh diri karena gangguan mental. Bahkan ada beberapa ahli alam martial Saint Lord dan Legendary Realm di antara mereka. Aku tidak tahu asal-usul tanah kosong ini, tapi sangat disayangkan ketika Arang Hitam menyebutkan domain ini, dia selalu memiliki ekspresi rahasia di wajahnya. Tidak ada catatan terkait di Sword Crystal of Sword Ancestor dan catatan kuno Sekte Dewa Binatang. Mata Luo Chen menyapu sekeliling. Melihat pemandangan yang tidak berubah di sekitarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan di dalam hatinya. Meskipun Luo Chen tidak khawatir tersesat di tanah ketiadaan dengan bantuan gulungan teleportasi, dia tidak dapat terpengaruh oleh lingkungan seperti itu. Ayo terus mencari. Jika kita tidak menemukan apa-apa, kita akan pergi. Luo Chen berpikir sejenak dan membuat keputusan. Dia tidak tahu berapa lama dia berada di Void Land. Bagaimanapun, domain ini terkait dengan ranah waktu. Belum lagi dia, bahkan para ahli Saint Lord tidak akan bisa merasakan berlalunya waktu. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berencana untuk menunda lebih lama lagi di domain ini, jika dia melakukan kesalahan. Bagaimanapun, domain kuno ketujuh selalu ada di sini. Dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk menjelajahi detail dari domain kuno ketujuh, tetapi alam rahasia Shen Luo yang akan dibuka dalam waktu setengah tahun tidak akan menunggunya. Jika dia tinggal di Void Land dan melewatkan alam rahasia Shen Luo, dia akan kehilangan kesempatan besar. Adapun menunggu pembukaan berikutnya dari alam rahasia Shen Luo, itu akan menjadi lelucon bagi Luo Chen. Alam rahasia Shen Luo akan terbuka setiap 10 tahun sekali. Jika dia melewatkan pembukaan alam rahasia Shen Luo, tidak ada artinya bagi Luo Chen untuk memasuki alam rahasia Shen Luo setelah 10 tahun. Lagi pula, sumber daya yang dia miliki terlalu besar. 10 tahun lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke alam martial Saint Lord atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, kekayaan di alam rahasia Shen Luo tidak akan berguna baginya. Hanya sekarang, ketika dia hanya di Martial King, beberapa peluang di alam rahasia Shen Luo memiliki efek yang baik padanya. Setelah dengan santai mencari di sekitar, Luo Chen masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya dan melepaskan api ethereal. Sebelum dia pergi jauh ke dalam kehampaan, dia telah memberi Zhang Qingxi dan Ye Ming masing-masing token. Dan di antara dua token, ada seutas api ethereal yang dia tinggalkan. Sebagai api surgawi teratas, dan juga api surgawi yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi api leluhur keempat yang legendaris, api ethereal sudah memiliki kemampuan untuk mengganggu ruang. Bahkan dalam kekosongan, kemampuan ini tidak terpengaruh sama sekali. Dengan hubungan antara api ethereal dan Ye Ming, Luo Chen dapat dengan mudah menggunakan api ethereal untuk merobek ruang terbuka dan kembali ke sisi Zhang Qingxi dan Ye Ming. Ini juga alasan mengapa dia berani menjelajah jauh ke dalam kehampaan sebelumnya. Api ethereal melompati Luo Chen dan akhirnya berubah menjadi pintu. Di sisi lain pintu, itu juga merupakan hamparan putih yang luas. Namun, Luo Chen bisa merasakan fluktuasi api ethereal yang datang dari sisi lain pintu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan menuju pintu yang dibentuk oleh api ethereal. Namun, sebelum Luo Chen bisa melangkah ke pintu, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul dari kabut dan menabrak pintu yang dibentuk oleh api ethereal, menghancurkannya. Pintu yang menyala langsung hancur, berubah menjadi api kecil yang kembali ke sisi Luo Chen. Apa itu? Mata Luo Chen terfokus. Melihat ke arah fluktuasi,
dia melepaskan embrio pedang yang dia bawa di punggungnya dan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki yang diisi dengan pedang jalan pembantaian akan langsung tenggelam ke dalam kabut, memusnahkan sejumlah besar kabut, meninggalkan jalan setapak yang lebarnya beberapa kaki dan panjangnya 1000 kaki. Pada saat berikutnya, kabut tebal menyebar, memenuhi lorong. Meskipun lorong itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, Luo Chen masih melihat bayangan sekilas di ujung lorong. Sebenarnya ada makhluk hidup di Void yang tidak terpengaruh oleh nikmah. Luo Chen melihat ke arah lorong yang telah menghilang, dan matanya menjadi sedikit lebih serius. Benda yang telah menyebarkan pintu yang dibangun oleh api ethereal tadi seharusnya adalah bayangan di ujung lorong. Itu mampu secara akurat mengenai pintu yang dibangun oleh api ethereal dengan kabut yang dapat dengan mudah melindungi indera seseorang dari Voidland dan tidak mempengaruhinya sedikitpun. Itu hanya bisa berarti bahwa nikmah in Voidland tidak berpengaruh pada bayangan sama sekali. Apa-apaan ini? Seharusnya tidak ada makhluk seperti itu di benua ini. Luo Chen mengerutkan kening. Meskipun dia hanya Martial King kelas 3, rahasia benua yang dia tahu bahkan mungkin tidak diketahui oleh beberapa monster tua legendaris. Namun, dia belum pernah mendengar ada makhluk yang tidak terpengaruh oleh kabut di Voidland. Sayangnya, aku tidak bisa menghubungi arang hitam sekarang. Kalau tidak, aku bisa bertanya padanya. Luo Chen tiba-tiba menghela nafas. Dia tampak sedikit tidak berdaya. Arang hitam selalu menyimpan rahasia tentang Voidland. Dia harus sangat akrab dengan domain ini. Mungkin arang hitam mengetahui detail bayangan itu. Namun, arang hitam telah memblokir hubungan antara bayangan dan kontrak jiwa Luo Chen. Luo Chen tidak dapat menggunakan kontrak jiwa untuk berkomunikasi dengan arang hitam dan bertanya kepadanya tentang informasi yang relevan. Aku hanya bisa pergi dan melihatnya. Luo Chen ragu-ragu sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dilihat dari kemampuan bayangan tadi, jika bayangan itu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa kabur. Namun, bayangan itu hanya menyebarkan pintu yang dibangun oleh api ethereal. Itu jelas tidak menyimpan niat jahat. Selain itu, Luo Chen memiliki kartu truf lain yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika bayangan itu benar-benar ingin membunuhnya, dia masih bisa mundur tanpa terluka. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya sendiri. Dengan hati-hati memegang embrio pedang, Luo Chen mengedarkan ki sejati di tubuhnya. Dia melemparkan stepping step surga dan bergegas menuju arah di mana lorong itu menghilang. Sangat cepat, sosok Luo Chen menghilang dalam kabut putih yang luas. Dia tidak bisa lagi menemukan jejaknya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1252. Judul, Orang Tua Misterius Memiliki Identitas yang Mengejutkan. Di suatu tempat di kekosongan, sebuah danau yang tenang muncul dalam kabut yang bergulir. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada kabut di atas danau. Harus diketahui bahwa kekosongan domain kuno ke-7 diselimuti oleh kabut yang dibentuk oleh iblis mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang ahli alam legendaris tidak akan bisa menyingkirkannya. Namun, sebenarnya ada tempat seperti itu di dalam Void Domain yang tidak tertutup kabut tebal? Jika berita ini menyebar, itu mungkin akan menarik perhatian banyak ahli di benua itu. Bahkan akan ada monster tua di alam Ancestor atau di atasnya yang secara pribadi akan menjelajah ke domain ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada tempat seperti itu di domain kuno ke-7. Kabut di tepi danau tiba-tiba bergulung beberapa kali. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari kabut dan melihat ke danau di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Orang ini adalah Luo Chen. Portal teleportasi yang telah dibentuk Luo Chen dengan api ethereal telah dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat yang membuat Luo Chen untuk sementara menyerah pada gagasan untuk pergi. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang kekuatan tak kasat mata. Di bawah bimbingan kekuatan tak terlihat, dia akhirnya muncul di depan danau. Bahkan Luo Chen, yang tahu banyak tentang rahasia benua, tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat danau. Orang harus tahu bahwa alasan mengapa domain kuno ke-7 disebut Tanah Ketiadaan adalah karena pernah ada ahli alam Ancestor puncak yang memasukinya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang lain di Tanah Ketiadaan selain kabut. Setelah kata-kata ahli alam Ancestor diucapkan, banyak ahli juga memasuki Tanah Ketiadaan untuk diselidiki. Ada banyak ahli dari ahli alam Martial Saint Lord, dan bahkan ada beberapa ahli di alam legendaris. Bahkan ada beberapa ahli alam Ancestor yang secara pribadi datang untuk menyelidiki. Namun, para ahli itu juga kembali dengan tangan kosong pada akhirnya. Baru setelah itu nama Tanah Ketiadaan menyebar. Mereka yang datang kemudian juga percaya bahwa tidak ada apa-apa di Tanah Ketiadaan. Namun, Luo Chen benar-benar menemukan danau seperti itu di Voidland kali ini.
Bagaimana mungkin Luo Chen tidak terkejut? Tidak perlu heran, mata air takdir selalu tidak terduga. Meski danau ini hanya terbentuk dari setetes mata air takdir, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh Tom, Dick, dan Harry manapun. Saat Luo Chen merasa terkejut, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Luo Chen tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Dia menemukan masa api memancarkan warna mengkilap naik perlahan dari danau. Nyala api dikelilingi oleh aliran dao, seolah-olah diukir dengan semua jenis grid dao. Ini, Luo Chen menatap api seperti kaca. Informasi yang terkait dengan nyala api dengan cepat muncul di benaknya. Dia berseru, sumber grid dao, seperti yang diharapkan dari orang yang menanggapi kesengsaraan. Pengetahuannya memang luar biasa. Wajah tua muncul dalam nyala api setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Itu menatap Luo Chen dengan penuh minat, lalu berubah menjadi sosok ilusi dan muncul di hadapan Luo Chen. Itu benar, nyala api ini terbentuk dari bagian asal dao besar yang aku potong. Itu telah disegel di sini olehku. Sosok ilusi itu menatap Luo Chen dan berkata perlahan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajah sosok ilusi itu berubah. Dia menatap Luo Chen dan mengatakan kata demi kata. Apakah kamu memiliki aura Saint Master bajingan itu padamu? Kamu adalah keturunannya. Saat dia berbicara, sosok ilusi muncul di tubuhnya. Aura menakutkan meledak dari sosok ilusi, menyebabkan permukaan danau yang tenang bergejolak. Hati Luo Chen tenggelam ketika dia melihat reaksi sosok ilusi itu. Ada banyak ahli yang mengetahui keberadaan Saint Master, tetapi mereka yang berani menyebut Saint Master sebagai bajingan adalah mereka yang berani menyebut Saint Master sebagai sovereign. Mungkin hanya 5 kepala sovereign lainnya yang berada di level yang sama dengannya. Dari nada suara sosok ilusi, jelas bahwa dia memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan Saint Master. Selain itu, dia bertanggung jawab atas ruang dominasi yang ditinggalkan Saint Master. Tidak mungkin baginya untuk memisahkan dirinya dari Saint Master. Jika sosok ilusi ini memiliki niat untuk membunuhnya, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari bencana. Tidak heran arang hitam selalu merahasiakannya ketika dia menyebutkan domain ini. Luo Chen sekarang mengerti mengapa arang hitam tidak ingin berbicara tentang domain kuno ketujuh. Dia takut arang hitam telah banyak menderita di tangan sosok ilusi ini. Sama seperti Luo Chen sedang berpikir tentang bagaimana menjawab pertanyaan ini, pusaran air spasial tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah itu, arang hitam terbang keluar dari pusaran air spasial dan berubah menjadi pria berjubah hitam, mendarat di depan Luo Chen. Hitam kecil menyapa tuan tua. Pria berjubah hitam yang telah diubah menjadi arang hitam memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Sosok ilusi mendengus dan menunjuk Luo Chen. Anak ini benar-benar ada hubungannya dengan bajingan itu. Master tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Luo Chen adalah murid yang dipilih oleh masternya, kata arang hitam segera setelah mendengar apa yang arang hitam katakan. Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar ini. Sosok ilusi itu hanya menduga bahwa dia terkait dengan Saint Master, tetapi reaksinya sudah begitu kuat. Sekarang, arang hitam sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari Saint Lord. Bukankah ini mencoba menarik kebenciannya? Benar saja, begitu suara arang hitam memudar, Luo Chen merasakan dua mata dingin menatapnya, seolah-olah mereka akan menembusnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen memaksa dirinya untuk tenang. Dia menangkupkan tangannya ke arah sosok ilusi dan berkata dengan ekspresi serius. Junior Luo Chen menyapa senior. Sosok ilusi itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke arang hitam. Dia tidak tahu dendam macam apa yang ada antara sosok ilusi ini dan Saint Lord, tapi beruntung dia bisa melihat penampilan sosok ilusi itu. Keduanya belum mencapai tahap di mana mereka seperti api dan air. Entah mereka mati atau dia mati. Ini adalah ayah peri abadi Ling, kata arang hitam dengan suara rendah ketika dia melihat Luo Chen menatapnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Luo Chen? Ayah Immortal Fairy Ling. Setelah mendengar ini, Luo Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia bereaksi, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa sosok ilusi ini adalah salah satu dari 5 ahli tahap mendominasi lainnya, tetapi pada akhirnya, sosok ilusi ini ternyata adalah ayah mertua Saint Master. Itu benar, ayah mertua. Ini karena Immortal Fairy Ling tidak lain adalah istri Saint Master. Sosok ilusi jelas mendengar kata-kata arang hitam dan mendengus. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, karena kamu tahu identitasku, pergi dari sini. Jangan merusak pemandangan di sini."
Luo Chen tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Jika bukan karena bimbingan senior yang disengaja, junior akan meninggalkan tanah ketiadaan sejak lama. Mengapa aku harus tinggal di sini? Sosok ilusi itu kehilangan kata-kata. Pada saat yang sama, itu juga sangat tenang. Sebelumnya, memang dia yang membimbing Luo Chen ke sini. Alasan dia memimpin Luo Chen ke sini adalah karena Luo Chen adalah salah satu orang yang menanggapi bencana di era ini. Selanjutnya, meskipun Luo Chen adalah keturunan Saint Master, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Memang agak tidak pantas baginya untuk melampiaskan kemarahannya padanya hanya karena identitas Luo Chen. Selanjutnya, dibandingkan dengan tanggung jawabnya, dendam antara dia dan Saint Master hanya bisa dianggap sebagai detail kecil. Dia bukan orang yang tidak peduli dengan gambaran besarnya. Sebelumnya, dia hanya khawatir karena amarahnya. Sekarang dia sudah tenang, dia secara alami tidak akan bodoh. Yang penting lebih penting, sosok ilusi itu memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kemudian, dia memandang Luo Chen dan berkata dengan suara teredam, "Anggap dirimu beruntung, nak. Jika kamu tidak membawa benda itu, aku akan mengusirmu dari domain ini dengan tanganku sendiri." Kultivasi satu klik super system. Bab 1253. Judul, Langit Berbintang Tak Berujung Gunung Dunia Pertama. Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Sebelumnya, lelaki tua inilah yang menghentikannya. Jelas, dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Namun, karena dia memiliki aura Saint Master bersamanya, sikap pria tua ini berubah drastis. Sekarang lelaki tua ini sudah tenang, bukan tidak mungkin baginya untuk berkomunikasi dengannya. "Boleh aku tahu mengapa senior dipandu junior di sini?" Luo Chen membungkuk kepada lelaki tua itu dan bertanya dengan ekspresi serius. Mengesampingkan fakta bahwa lelaki tua ini adalah ayah mertua Saint Master, kekuatan lelaki tua itu sendiri telah memaksanya untuk menganggapnya serius. Lagi pula, dia bisa mengabaikan keberadaan mimpi buruk dari domain kuno ketujuh, dan kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah daripada ahli tahap mendominasi. "Nak, apakah kamu datang ke sini tanpa mengetahui apa-apa?" Orang tua itu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Luo Chen membawa hal semacam itu bersamanya. Dia jelas orang yang harus menghadapi kesengsaraan era ini. Tidak mungkin baginya untuk tidak memahami situasi saat ini. Namun, ekspresi Luo Chen tampaknya tidak palsu. Seolah-olah dia belum pernah mendengar sesuatu yang berhubungan dengan ini. Luo Chen benar-benar tidak tahu tentang hal-hal itu. Arang hitam, yang berdiri di samping, berkata segera setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Bagaimanapun, dia hanya Martial King kelas 3. Dia bahkan belum mencapai tahap Martial Saint. Dia tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam masalah itu. Lalu mengapa anak ini memasuki domain kuno ketujuh dan membawa benda itu bersamanya? Pria tua itu sedikit mengernyit. Dengan cibiran, dia bertanya, "Apakah kamu tidak menghentikannya? Siapa yang tahu benda itu benar-benar bersamanya?" Arang hitam tersenyum pahit. "Jika kamu tidak muncul, aku tidak akan tahu bahwa itu dengan Luo Chen. Kita hanya memasuki domain kuno ketujuh untuk meningkatkan kekuatan kita dengan bantuan keunikan domain kuno ketujuh." Setelah mendengar penjelasan arang hitam, lelaki tua itu membeku di tempat. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Awalnya, ketika dia melihat Luo Chen muncul di Voidland, dia berpikir bahwa Luo Chen sudah mempersiapkan segalanya dan berencana untuk memasuki Voidland untuk menerobos ke level itu. Tapi sekarang, sepertinya dia telah membuat kesalahan besar. Luo Chen tidak tahu tentang pengaturannya. Tujuan memasuki tanah ketiadaan kali ini hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, aku telah tinggal di Voidland terlalu lama, dan aku tidak bisa menahan napas lagi. Pria tua itu menghela nafas dan mengarahkan pandangannya ke Luo Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sebab dan akibat dari masalah ini kepadamu. Kamu memiliki dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah meninggalkan benda itu dan meninggalkan Voidland. Tentu saja, sebagai hadiah, aku akan menggunakan mimpi buruk untuk menukarnya denganmu. Bagaimana dengan yang kedua?" Luo Chen tidak mengungkapkan pendapat apapun ketika dia mendengar ini, dan nadanya tenang saat dia berbicara. "Tetaplah di tanah kekosongan. Aku akan membantumu mengembangkan hal itu. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu memiliki 70% kemungkinan gagal." Nada suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih berat ketika dia berkata, "Ada dua pilihan. Kamu bisa memilih salah satu. Bocah Luo, jangan ambil risiko." Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, suara arang hitam terdengar di telinganya.
Kedengarannya sangat mendesak. Mengapa? Luo Chen menatap arang hitam dengan tatapan bingung di matanya. Dia punya cara untuk menyelamatkan hidupnya, jadi bukan tidak mungkin dia mengambil risiko. Selain itu, tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata lelaki tua itu bahwa jika dia mengambil risiko dan berhasil, hadiah terakhir akan jauh di luar imajinasinya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bisa mengambil risiko. Karena kamu memiliki benda itu, aku akan memberitahumu cepat atau lambat. Arang hitam tidak ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, waktu sangat penting sekarang. Aku akan mempersingkat ini. Setelah mengatakan itu, arang hitam berhenti sejenak dan matanya tertuju pada Luo Chen. Apakah kamu tahu mengapa 10 domain besar benua selalu ada? Dia bertanya dengan nada datar. Dengan kekuatan master, 5 sovereign lainnya, dan bahkan beberapa monster tua yang tersembunyi di benua itu, mereka dapat dengan mudah menghapus sebuah namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monster tua itu telah jatuh dan tanah absolut benua selalu ada. Tidak ada yang pernah bisa mengancam 10 domain besar. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Luo Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia takut sangat sedikit orang di benua itu yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Ini karena 10 domain kuno besar telah ada di benua semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli bagaimana situasi di benua itu berubah, 10 domain grip kuno tidak pernah terpengaruh. Kecuali mereka yang berdiri di puncak benua, tidak ada orang lain yang peduli dengan hal-hal ini. Karena rahasia tanah absolut benua terlalu jauh bagi mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka hubungi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik 10 domain besar? Luo Chen terdiam sesaat sebelum dia bertanya pada arang hitam. Ada sosok yang begitu kuat bersembunyi di tempat ketujuh dari ketiadaan. Apa yang tersembunyi di 9 zona kuno besar lainnya? Apakah klan manusia menyadari sesuatu ketika mereka menempatkan Akademi Alam Semesta di Laut Penyesatan? Apakah itu sebabnya mereka bereaksi sedemikian rupa? Apa yang disebut benua semesta hanyalah sudut langit berbintang yang tak terbatas. Arang hitam menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak ahli di luar benua. Alam martial Saint Lord hampir tidak dapat memegang posisi di suatu wilayah. Hanya alam Ancestor yang dapat dianggap sebagai ahli. Hanya ahli alam yang mendominasi seperti Master yang dapat berdiri dengan bangga di puncak dan memandang rendah berbagai ras. 10 domain kuno besar adalah jalan yang menghubungkan benua alam semesta dan bintang tak berujung langit. Apa arti dari kesengsaraan ini? Meskipun Luo Chen terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia bukan dari benua ini. Berita bahwa ada dunia lain di luar benua semesta tidak membuatnya kehilangan ketenangannya. Meskipun ada peluang di mana-mana di langit berbintang yang tak terbatas, masih ada bahaya di mana-mana. Kata arang hitam dengan tenang. 3 era yang lalu, benua semesta dipilih oleh Gunung Dunia Pertama dan menjadi tempat percobaan Gunung Dunia Pertama. Bahkan jika tuan dan 5 tuan lainnya muncul, mereka hanya bisa menunda waktu. Setelah itu menjadi tempat percobaan. Dari Gunung Dunia Pertama, hasil akhir dari benua semesta adalah kehancuran. Tanggung jawab mereka yang akan menghadapi kesengsaraan adalah untuk mencegah benua semesta menjadi tempat pelatihan Gunung Dunia Pertama. Luo Chen mengerutkan kening, tapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan arang hitam, Expert of Dominating Stage adalah eksistensi teratas bahkan di langit berbintang yang tak berujung. Latar belakang macam apa yang dimiliki Gunung Dunia Pertama yang bahkan 6 sovereign tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tanpa menunggu Luo Chen bertanya, arang hitam berkata, Gunung Dunia Pertama dibentuk oleh niat langit berbintang yang tak terbatas. Kecuali seluruh langit berbintang yang tak terbatas dihancurkan, tidak ada yang bisa melawan niat langit berbintang. Meskipun Master dan 5 sovereign sangat kuat, mereka masih tidak dapat menghancurkan seluruh langit berbintang. Bahkan ahli tahap dominasi tidak dapat melakukannya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Luo Chen terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Gunung Dunia Pertama tidak bisa melakukan apapun pada ahli tahap mendominasi. Sebagai Martial King kelas 3, bahkan jika dia memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh ahli tahap mendominasi, dia paling banyak bisa mencapai alam mendominasi dengan bantuan teknik itu. Dia tidak akan pernah bisa melampaui sovereign Gunung Dunia Pertama. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dia gunakan untuk menghentikan benua semesta menjadi tempat percobaan Gunung Dunia Pertama? Kultivasi 1 klik super system. Bab 1254. Judul, Chaotic Space and Time Endless Reinkarnasi Mayor Kesempurnaan. Sangat mudah untuk menghentikan Gunung Dunia Pertama, kata arang hitam sambil tersenyum. Dia menjelaskan,
Selama kamu lulus ujian Gunung Dunia pertama, apa batasan ujiannya? Luo Chen dengan cepat bereaksi dan bertanya. Jika tidak ada batasan pada ujian Gunung Dunia pertama, dengan kekuatan Saint Lord dan 5 sovereign utama, tidak mungkin bagi mereka untuk lulus ujian, dan mereka tidak akan meninggalkan cara apapun untuk menunggu orang untuk muncul. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam ujian Gunung Dunia pertama, kamu harus memenuhi 2 persyaratan. Suara arang hitam terdengar di telinga Luo Chen. Usia tulangmu tidak lebih dari 15 tahun, dan kultivasimu tidak di atas tahap martial saint. Mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen tidak bisa menahan kerutan. Bukan karena persyaratannya terlalu tinggi, hanya saja permintaan ini sedikit terlalu rendah. Di bawah usia 15 tahun, basis kultivasi seseorang tidak berada di atas tahap martial saint. Ada banyak praktisi seperti itu di benua semesta. Belum lagi, benua semesta hanyalah sebuah sudut di langit berbintang yang tak berujung. Ada dunia yang lebih luas lagi di luar benua semesta. Menurut apa yang dikatakan arang hitam, 6 sovereign adalah eksistensi yang berdiri di puncak bahkan di luar langit berbintang. Dengan sarana 6 tuan, tidak akan sulit bagi mereka untuk membawa kembali beberapa jenius yang memenuhi persyaratan Gunung Dunia pertama dari langit luar berbintang. Namun, dalam keadaan seperti itu, 6 sovereign masih meninggalkan beberapa metode, dan bahkan menghabiskan 3 era untuk lulus ujian Gunung Dunia pertama. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya ujian Gunung Dunia pertama. Apakah kamu tahu apa ujian Gunung Dunia pertama? Luo Chen terdiam sejenak, lalu dia bertanya pada arang hitam. Sebagai pelindung Dao yang ditinggalkan Saint Master untuk Saint Master, arang hitam tahu lebih banyak rahasia daripada dia. Bahkan jika itu adalah Gunung Dunia pertama yang sangat misterius, arang hitam harus tahu lebih banyak tentangnya. Aku tidak tahu. Arang hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan Master dan 5 sovereign lainnya tidak memahami ujian Gunung Dunia pertama. Orang-orang jenius yang dikirim ke Gunung Dunia pertama oleh Master dan 5 sovereign lainnya meninggal di Gunung Dunia pertama. Adapun para jenius dari benua alam semesta itu, meskipun mereka semua keluar dari Gunung Dunia pertama hidup-hidup, ingatan mereka tentang persidangan dihapus oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan Master dan 5 kepala sovereign lainnya tidak dapat mengembalikan ingatan itu. Arang hitam berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi Master dan 5 kepala sovereign telah bekerja sama untuk memata-matai tempat Gunung Dunia pertama dan memperoleh beberapa informasi yang tidak jelas. Percobaan Gunung Dunia pertama tampaknya terkait dengan reinkarnasi. Orang-orang jenius dari dunia luar itu hilang dalam siklus reinkarnasi dan terjebak dalam percobaan. Adapun mengapa para jenius dari benua semesta tidak terpengaruh, bahkan Master dan 5 kepala sovereign tidak dapat menyimpulkan informasi lebih lanjut. Reinkarnasi, jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia sepertinya telah menangkap semacam cahaya spiritual, tetapi itu tidak bertahan lama, jadi dia tidak punya waktu untuk menyimpulkan lebih banyak informasi darinya. Itu benar, arang hitam mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, benda di tubuhmu adalah benda dari kepala sovereign kehancuran, kepala sovereign cahaya, dan masternya. Itu dibuat dengan menggabungkan bagian-bagian dari 3 api leluhur besar. Namun, aku tidak hadir ketika master, kepala sovereign kehancuran, dan kepala sovereign cahaya menciptakan benda itu, jadi aku tidak tahu banyak tentangnya. Kata arang hitam dengan emosi yang campur aduk. Jika bukan karena pengingat master penjara, aku tidak akan berpikir bahwa master dan 2 kepala sovereign lainnya meninggalkan nyala api seperti itu. Mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Jawaban atas apa yang dibicarakan arang hitam telah terungkap. Itu adalah api ethereal di tubuhnya. Namun, Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa asal-usul api ethereal akan begitu hebat. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa api ethereal hanyalah api surgawi aneh yang dapat berevolusi menjadi api leluhur keempat. Meskipun mahal, itu tidak terlalu berharga. Bagaimanapun, meskipun api ethereal memiliki potensi untuk berevolusi menjadi leluhur keempat, api, harapan evolusi masih terlalu tipis. Bahkan jika dia memiliki sistem sebagai penipu, Luo Chen hanya 30% yakin bahwa api ethereal dapat berevolusi lagi. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen selalu menghargai api ethereal, dia melakukannya tidak membayar terlalu memperhatikannya. Baginya, secara alami adalah hal terbaik jika api ethereal dapat berevolusi menjadi api leluhur keempat. Tetapi bahkan jika itu tidak dapat berevolusi, Luo Chen tidak akan mengingatnya. Tapi sekarang, arang hitam telah memberitahunya bahwa api ethereal adalah karya dari 3 sovereign yang mengendalikan 3 api leluhur. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak memperhatikan api ethereal yang dia miliki? Setelah beberapa lama, Luo Chen akhirnya tenang.
Dia mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua ilusi dan berkata dengan ekspresi serius. Junior telah mengambil keputusan. Aku berharap Master Penjara Senior dapat membantu aku mengembangkan api ethereal. Ekspresi terkejut muncul di wajah Master Penjara. Dia berkata dengan suara yang dalam. Nak, lebih baik kamu memikirkannya. Tidak sesederhana itu untuk mengembangkan api ethereal. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Junior mengerti. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Senior, tolong bantu. Bagus sekali. Kepala penjara tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dia berkata, panggil api ethereal. Luo Chen tidak ragu ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan api tak terlihat melompat di tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika kepala penjara melihat api ethereal di tangan Luo Chen, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan bola api seperti kaca itu jatuh ke tangannya. Setelah itu, nyala api menghilang, dan berubah menjadi sebutir pasir yang memancarkan kilau aneh. Ini adalah 10.000 Dao Origin yang 3 sovereign lainnya dan monster tua tersembunyi di benua telah bersama-sama ditebang. Itu telah menyatu dengan hukum waktu untuk membentuk Time Star Sen. Master penjara memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius. Menggunakan api ethereal untuk memperbaiki pasir bintang waktu dapat membalikan waktu dan ruang sampai batas tertentu. Aku akan mengirim kamu ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Yang perlu kamu lakukan adalah keluar dari turbulen aliran ruang dan waktu. Pada titik ini, ekspresi kepala penjara menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, jika kamu dapat keluar dari turbulensi ruang waktu, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk lulus ujian Gunung Dunia pertama, tetapi jika kamu tidak bisa lepas dari turbulensi ruang waktu, maka kamu akan selamanya tersesat dalam turbulensi spasial. Suara arang hitam terdengar pada waktu yang tepat. Selain itu, karena api ethereal dan kekuatan pasir bintang waktu, kamu tidak akan mati. Kamu hanya akan dapat bereinkarnasi tanpa henti dalam jangka waktu tertentu. Pada saat itu, bahkan jika master dan dewa lainnya bergabung, mereka tidak akan bisa membawamu kembali dari arus ruang dan waktu yang bergejolak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu pergi atau tidak, kamu memutuskan sendiri. Sebelum suara arang hitam memudar, suara Prison Master terdengar di telinga Luo Chen. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata arang hitam. Dia membungkuk kepada sipir dan berkata dengan nada tenang. Senior, tolong bantu kami. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1255. Judul. Berikutnya di judul perdana. Kepala penjara menghela nafas setelah mendengar ini. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat tangannya dan menaburkan pasir bintang waktu di tangannya ke arah Luo Chen, membungkusnya di dalam. Saat Luo Chen diselimuti oleh pasir waktu, aura kuno dan sunyi terpancar dari tubuhnya. Di sekitar Luo Chen, waktu dan ruang menjadi sangat tidak stabil, dan sungai panjang muncul, seolah-olah akan melahap Luo Chen. Ini adalah efek dari pasir waktu. Sebagai 3 praktisi alam yang mendominasi dan seorang praktisi alam ancestor yang bersembunyi di benua semesta, bahkan monster tua di alam transenden telah bergabung untuk mencegat sebagian dari 10.000 energi asal dan menggabungkannya dengan hukum waktu untuk membentuk surga yang menentang. Objek, Time Star Sen hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk membalikan waktu dan ruang. Bocah Luo, giliranmu. Ketika dia melihat bayangan sungai waktu muncul di belakang Luo Chen, mata kepala penjara terfokus, dan dia berteriak dengan suara rendah. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia tidak ragu sama sekali. Api ethereal dilepaskan olehnya. Api tak terlihat langsung menyapu dan menelan pasir bintang waktu. Cahaya menyilaukan menyelimuti Luo Chen. Bayangan sungai waktu di belakangnya membeku seketika. Gelombang mengerikan menghantam dari sungai waktu dan menghantam tubuh Luo Chen. Arang hitam dan Prison Master saling memandang dan menghela nafas. Kemudian, mereka menghilang. Sesaat kemudian, seluruh kekosongan bergetar beberapa kali. Semua makhluk hidup dikultivasi dalam kehampaan langsung diteleportasi keluar dari domain ini. Di kerumunan, Zhang Qingxi memegang pedang song salju, dan wajahnya sangat pucat. Chen, sebelum dia dipindahkan dari kehampaan, dia dibawa kembali ke ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Sovereign Pedang oleh King Yi, dan dia tahu sebab dan akibat dari segalanya. Tidak jauh dari Zhang Qingxi, Ye Ming juga memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia dibawa keluar dari Voidland oleh arang hitam. Pada saat yang sama, dia juga belajar tentang apa yang terjadi di Voidland dari arang hitam dan keputusan Luo Chen. Kakakku bijaksana dan perkasa. Dia pasti akan bisa keluar dari arus ruang dan waktu yang bergejolak. Mata Ye Ming merah saat dia melihat tanah ketiadaan di depannya.
Dia menggertakkan giginya dan menggeram. Dari deskripsi arang hitam, dia bisa tahu betapa berbahayanya tindakan Luo Chen. Hanya saja dia percaya pada Luo Chen. Sejak kakak laki-lakinya naik ke tampuk kekuasaan, dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, kakak laki-lakinya masih bisa menggunakan segala macam cara yang mengejutkan untuk melarikan diri dari bahaya. Saat ini, Luo Chen hanya dikirim ke arus ruang dan waktu yang bergejolak. Ye Ming percaya bahwa dengan cara Yun Feng, dia akan dapat melarikan diri dengan aman dari arus ruang dan waktu yang bergejolak. Zhang Qingxi mengangguk kosong ketika dia mendengar kata-kata Ye Ming. Meskipun dia adalah penerus master pedang dan tahu betul apa artinya tersedot ke dalam aliran waktu yang bergejolak, seperti yang diyakini oleh Ye Ming, dia juga percaya bahwa Luo Chen bisa keluar dari aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Dan akhirnya lulus ujian Gunung Dunia pertama. Zhang Qingxi dan Ye Ming menunggu di luar kehampaan selama 3 hari. Akhirnya, mereka dibawa pergi oleh arang hitam dan dikembalikan ke keluarga Luo, menyembunyikan keberadaan Luo Chen. Setengah tahun kemudian, ada gerakan yang tidak biasa di Void Land. Zhang Qingxi dan Ye Ming bergegas mendekat, hanya untuk melihat sipir keluar dari Void Land dan sepenuhnya menutup wilayah ini. 3 tahun kemudian, Luo Chen keluar dari Void Land. Zhang Qingxi datang ketika dia menerima berita itu, tetapi dia tidak memiliki komunikasi dengan Luo Chen. Dia menemani Luo Chen dan duduk di lembah tempat Void Land berada selama setengah bulan sebelum akhirnya pergi. Tidak ada yang tahu apa yang diperoleh Zhang Qingxi dari menemani Luo Chen selama setengah bulan, tetapi tidak lama setelah Zhang Qingxi pergi, basis kultivasinya maju dengan pesat. Hanya dalam 10 hari, dia telah menembus alam yang menentang surga dan melangkah ke alam Saint Lord. Pada hari ketiga setelah Zhang Qingxi pergi, Luo Chen meninggalkan tanah ketiadaan dan melangkah ke domain kuno pertama yang legendaris, Reruntuhan Kekacauan. Arang hitam dan Prison Master telah menunggunya di Ruins of Chaos. Monster tua yang tahu tentang rencana 6 Sovereign semuanya berkumpul di sana. Mereka menyaksikan Luo Chen berjalan ke lorong jauh di dalam Reruntuhan Kekacauan dan menuju ke Gunung Dunia pertama untuk menerima ujian dengan basis kultivasi Martial King kelas 9 mereka. Setengah tahun kemudian, Luo Chen lulus ujian Gunung Dunia pertama. Dia tidak lagi menekan basis kultivasinya dan memasuki alam Saint Lord, lalu dia memasuki kultivasi Gunung Dunia pertama. Tahun kedua setelah Luo Chen memasuki Gunung Dunia pertama, kepala Sovereign pedang terbangun dari tidur nyenyaknya dan turun ke keluarga Luo. Dia membawa Zhang Qingxi, yang berkultivasi terpencil, bersamanya, dan meninggalkan klon untuk menjaga keluarga Luo. Pada hari ketiga setelah Sovereign pedang muncul, 5 Sovereign lainnya muncul satu demi satu. Masing-masing dari mereka meninggalkan klon di keluarga Luo dan meninggalkan benua. Setelah itu, monster tua tersembunyi dari berbagai ras muncul di benua satu demi satu, membawa para jenius dari berbagai ras menjauh dari benua. Setelah kepergian 6 tuan dan monster tua dari berbagai kekuatan utama, berbagai ras benua akhirnya mengetahui apa yang terjadi di benua itu. Untuk sesaat, keluarga Luo dari Kekaisaran Flowing Cloud telah menjadi pusat perhatian. Sepertinya itu akan menjadi tanah suci di benua itu. Pada tahun kelima sejak Luo Chen memasuki Gunung Dunia pertama, dia telah menembus ke alam legendaris dan alam ancestor dengan fondasinya yang dalam. Dia telah benar-benar melampaui, dan telah menjadi salah satu ahli alam transenden termuda di langit berbintang yang tak terbatas. 10 tahun kemudian, Luo Chen meninggalkan Gunung Dunia pertama. Meskipun basis kultivasinya masih di puncak alam transenden, kekuatannya tidak kalah dengan ahli tahap mendominasi biasa. Tahun kedua setelah dia meninggalkan Gunung Dunia pertama, Luo Chen dan kepala Sovereign pedang berdebat di kedalaman langit berbintang. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah 99 serangan, Luo Chen dikalahkan oleh kepala Sovereign pedang. Namun, fakta bahwa ia mampu melawan alam yang mendominasi dengan basis kultivasinya di puncak alam transenden telah menyebarkan namanya melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Zhang Qingxi muncul entah dari mana sebagai penerus kepala Sovereign pedang. Dia mengalahkan kebanggaan surga yang terkenal dari dunia luar, dan namanya mengguncang seluruh langit berbintang. Hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi juga terungkap. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang menginginkan kebanggaan surga dan Zhang Qingxi mereka memiliki aliansi pernikahan langsung dibungkam. Mereka tidak berani memiliki pikiran lain. Dalam 100 tahun berikutnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi melakukan perjalanan di seluruh langit berbintang, dan pergi ke berbagai tempat suci untuk mencari nasihat dan mendapatkan ketenaran besar. 100 tahun kemudian, Luo Chen kembali ke Gunung Dunia pertama dan mengasingkan diri. Zhang Qingxi adalah satu-satunya yang berjalan di luar. Dalam 1000 tahun berikutnya,
Zhang Qingxi menerobos ke alam transenden dan secara resmi mewarisi Tanah Suci, Lembah Pedang, yang ditinggalkan oleh Kepala Sovereign Pedang. Luo Chen, di sisi lain, tidak muncul selama 1000 tahun. Bahkan ada desas-desus di dunia luar bahwa Luo Chen memiliki masalah dengan kultivasi dan meninggal. 1000 tahun kemudian, makhluk di luar alam membuka gerbang alam, dan invasi besar-besaran terjadi. Semua Tanah Suci adalah yang pertama menanggung beban invasi ini. Beberapa Tanah Suci dihancurkan, dan ahli tahap mendominasi berada dalam pertumpahan darah. Zhang Qingxi menerobos ke alam mendominasi selama pertempuran berdarah, dan nyaris tidak berhasil melindungi Lembah Pedang. Namun, makhluk di luar alam itu agresif dan kuat. Semua ras di langit berbintang dikalahkan, dan mereka terpaksa mundur dan mempertahankan Tanah Suci. Meskipun makhluk di luar alam telah menempati banyak tempat, mereka juga menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka harus memisahkan bagian dari langit berbintang dan memulihkan diri. 100 tahun kemudian, makhluk dari alam luar melancarkan serangan lain, menyerang Tanah Suci yang besar. Sementara Tanah Suci berada dalam bahaya, Luo Chen muncul dari Gunung Dunia Pertama. Dengan kultivasi sovereign puncaknya, dia menggunakan pedang tunggalnya untuk menyapu makhluk-makhluk kuat dari alam luar, memaksa mereka untuk mundur ke sudut langit berbintang. Dia membuat sumpah Dao Surgawi untuk melindungi perbatasan selamanya. Setelah memaksa makhluk di luar dunia untuk mundur, Luo Chen tiba di Lembah Pedang dan membawa Zhang Qingxi kembali ke benua semesta. Di bawah kesaksian semua sovereign Tanah Suci dan berbagai kekuatan di benua semesta, Luo Chen dan Zhang Qingxi menikah. 100 tahun setelah pernikahan, Luo Chen kembali ke Gunung Dunia Pertama dan merenungkan niat langit berbintang. Akhirnya, dia mengambil setengah langkah ke alam mendominasi dan menjadi ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya dari alam Dao Pertama, berjudul sebagai Leluhur Yuan.